Tapi kalau pelaksanaannya maka dianjurkan kalau bisa setiap hari. Kalau bisa. Oke. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Cek nemeneng. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Kalau nggak bisa nggak usah urip. Sesuai yang ada dalam hadis Kanjeng Nabi ngaturi pirsa kali sahabat Abbas paman beliau, kerjakan sholat tasbih walaupun seumur hidup sekali. Walaupun, ada hadisnya, walaupun seumur hidup sekali, karena fadilahnya menghapus 10 jenis dosa. 10 jenis dosa. Dosa yang kelihatan, dosa yang tidak kelihatan, dosa yang sengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang dikerjakan di waktu malam hari atau di waktu siang hari, dosa yang dikerjakan dalam kondisi orang itu dalam kondisi kecil ataupun dosa itu dosa besar. Yang jelas 10 dosa dihapus oleh Allah Ta'ala barokai sholat nopo tasbih. Riwayat pertama. Riwayat yang kedua, jikalau ada seseorang itu dia memiliki dosa sebanyak butir-butiran kerikil yang ada di dunia. Wonten tiyang duwe dosa saking katae sampai sesuai bilangan kerikil yang ada di permukaan bumi. Itu bisa dihapus sangat mudah bagi Allah dengan yang namanya sholat tasbih. Riwayat yang ketiga, jikalau ada seseorang seandainya memiliki dosa hari demi hari, dosa dihitung sekian sampai seperti bilangan buih lautan. Untuk berapa bilangannya? Gak pernah hitung. Maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Niku barokai sholat nopo tasbih, barokai sholat tasbih. Ya, alhamdulillah di daerah Gresik sekitarnya niki diamalkan, khususnya di bulan Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil. Kalau kami di pondok tiap malam kami kerjakan. Alhamdulillah, semoga istiqomah, amin. Nah, santri mana kitabnya? Khawatir nanti lupa. Bawa sini kitabnya. Nanti lupa. Bawa sini kitabnya. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pencerahan para ulama, bahwa puncak dalam agama itu bukan banyaknya ilmu ketika kita duduk dalam majelis taklim, juga bukan karena kepandaian kita, karena banyaknya ilmu, dan kepandaian kita suatu saat akan diambil oleh Allah. Tapi bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan di dalam Al-Quran dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dengan adab dan akhlak agar kita semakin baik, semakin mulia. Terus pun dimaksudnya, jawabannya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Tapi ilmu boten menjadi tujuan. Akan tetapi ilmu menjadi sarana terutama untuk menggapai yang namanya kemuliaan. Boten saged tiang dados mulya di hadapan Allah nek tiang ini ku bodoh ilmu agama, boten saged. Jelas sering-sering kula aturake, amal-amal yang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan menjadi inti daripada ciri penduduk surga.
Wattini wazzaitun wa turi sinin laqad khalaqnal insana fi ahsani thumma radadnahu asfalasa illa alladhina amanu wa amilus amal sing soleh. Yuk nopo carane kalau kita nggak punya ilmu? Satu, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Disebutkan amal soleh. Amal soleh kalau kita nggak tahu ilmunya bagaimana, dan seterusnya. Jadi ilmu itu sangatlah penting, tapi tidak menjadi inti, karena ilmu itu sekedar yang namanya wasilah. Intinya yaitu kita beramal dengan ilmu, dan semoga amal kita diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kita bisa dikabulkan oleh Allah taala kalau kita punya ilmu. Ini riya, pamer ini nggak boleh. Ini sum'ah, membicarakan amal ini hati-hati. Ini ujub dan seterusnya. Dari mana tahunya? Kalau tidak yang namanya dengan apa? Ilmu. Terus ilmu niku sangatlah penting. Nah, Imam Syafi'i mengatakan dalam maqalahnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau orang ingin sukses dunianya, maka dengan apa? Ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Pengen akhirat sukses pakai ilmu. Wa man aradahuma, pengen kedua-duanya sukses, fa'alaihi bil ilm, menggunakan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Musa itu Rasul, tapi sempat belajar dengan Nabi Khidir, statusnya Nabi. Tinggi mana kedudukannya Musa dengan Khidir? Nabi Musa, jangankan satu Nabi Khidir, 1000 Nabi Khidir gak bisa menandingi kedudukan Nabi Musa, karena Rasul. Tapi untuk urusan ilmu, Nabi Musa berangkat keluar dari desanya untuk mencari Nabi Khidir karena ilmu. Niku sekelas nabimu, apalagi sekelas Abdur Rauf. Demi ilmu berangkat Nabi Musa. Bukan di rumah sekedar nonton live, walaupun itu penting. Bukan di rumah sekedar memperkaya ilmu dengan buku, walaupun itu penting. Tapi ada yang lebih penting, keluar jalan kaki. Bukan sehari 2 kali, berbulan-bulan. Dengan bayangkan zaman dahulu. Zaman sekarang ada mobil, ada sepeda motor, Masya Allah, ngaji, duduk di masjid untuk nopo? Kopi. Sebentar lagi untuk nopo nih? Piringan. Mudah-mudahan rezekinya berkah, manfaat. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan kelapangan bagi setiap para donatur dan orang-orang yang membantu untuk melancarkan majelis taklimmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Panjangkan umur mereka semuanya, karuniakanlah semuanya dzurriyyah yang saleh dan salihah, dan jadikan mereka insyaallah orang-orang yang wafat dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian Nabi Musa ini tidak dikasih sama Allah Ta'ala letak di mana Nabi Khidir berada, cuma tanda-tanda tok. Jangan bayangin mau ning di cara goleki Khidir niki ning di, kata Allah, mbok goleki dhewe. Cobi kalau seandainya ada pamflet hadiri majelis taklim, lokasi cari sendiri. Ya napa jenengan? Ya napa jenengan? Ayo ning ndi? Wallah cari sendiri. Tapi subhanallah, lokasi jelas, kemudian ada apa? GPS dikirimkan. Kenapa nggih? Nabi Musa, nabi, Rasul. Nabi Musa niku Rasul.
Rasul itu sudah segala-galanya, tapi karena mengajarkan kepada kita alangkah pentingnya ilmu, sehingga Nabi Musa keluar dengan Nabi Yusha bin Nun, itu pun dapat berapa? 3 hikmah. Kok sampai 3 kok? Nggih, karena Nabi Musa banyak komplainnya. Banyak apa? Komplainnya. Kata Rasulullah, kalau Musa itu diam, dia akan dapat ilmu banyak dari Nabi Khidir. Setelah selesai sekian ilmu diajarkan, kurang lebih 3, hendak pamitan, Nabi Khidir lihat ada burung sedang minum di tepi pantai. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmuku, ilmunya malaikat, ilmunya Nabi Rasul, ilmunya para ulama yang sudah dimiliki atau yang belum dimiliki, itu ibarat seperti air yang baru masuk ke dalam paruhnya burung. Yang tersisa lautan, itu ilmunya Allah. Makanya bukan habis materi, walaupun berapa ribu majelis taklim, nggak mungkin menghabiskan materi ilmu. Mudah-mudahan kita panjang umur, berkah manfaat.